Halo teman-teman, baik lagi bersama aku Fajar di channel Pajun. Jadi di video kali ini aku akan membahas soal-soal mengenai aljabar linier elementer pertama. Kalau tidak salah materinya itu dari sistem persamaan linier sampai ruang dimensi 3 ya, kalau tidak salah. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Aku akan bahas soal pertama. Oke, ini untuk soal pertamanya, aku bacakan dulu ya. Misalkan suatu sistem persamaan linier disajikan dalam bentuk AX sama dengan B. Dengan matriks A sama dengan ini, X ini adalah solusinya, dan B ini adalah konstanta yang sebelah kanan sama dengan ya. Oke, pertanyaan pertama, kita akan memeriksa apakah sistem persamaan liniernya ini dapat dicari solusi. Tapi ini spesifik ya dengan aturan Cramer. Oke, mungkin aku akan jelaskan dulu tentang aturan Cramer itu seperti apa. Jadi aturan Cramer, misalkan aku punya bentuk yang seperti ini ya. Ini misalkan SPL-nya seperti ini misalkan A1, 1, A21, A31 sampai AN1. Ini A12 sampai A1N. Dan sekian sampai ANN gitu ya. Nah, ini misalkan representasi dari matriks A yang di sebelah kiri sama dengan. Sekarang misalkan X-nya itu seperti ini. X1, X2 sampai Xn tentunya ya, karena dia harus matriks persegi. Dan B-nya itu adalah seperti ini ya. Cuman kita akan simbolkan dengan yang lain ya. B1, B2 sampai Bn. Nah, jadi dalam aturan Cramer, kita akan menentukan suatu solusi dari sistem persamaan linier itu dengan cara, misalkan solusinya adalah X1, X2, X3, X4. Nah, ini solusi dari ini adalah setiap kolom dari matriks masing-masing. Jadi ini adalah matriks untuk matriks. Kolom untuk variabel X1, ini adalah kolom untuk variabel X2 sampai pada kolom variabel ketiga ke N ya. Nah, aturan Cramer mengatakan kalau kita ingin menentukan suatu solusi dari sistem persamaan linier, misalkan Xn atau Xk ya. Ini emang agak abstrak sih. Cuma nanti teman-teman bisa pahamilah lebih detail ya. Maka solusinya adalah determinan dari A, K dibagi determinan dari matriks utuh yang ini. Nah, jadi cara menentukan determinan dari AK-nya seperti apa? Kan kalau misalkan kita ingin menentukan X1, berarti kan K-nya 1 ya. X1, maka rumusnya adalah determinan dari A1 per determinan dari A. Nah, A1 itu diperoleh saat menempatkan posisi B, menempatkan B pada posisi kolom X1 yang tadi ya, pada posisi X1 yang ini. Makanya tadi aku coba untuk menguraikan seperti ini. Jadi kalau A1 itu tinggal menempatkan yang B ini ke kolom yang ada pada matriks awal. Begitu ya. Jadi kita dapat nih A1-nya adalah matriks, tinggal ganti aja. A1 sama dengan matriksnya adalah, berarti ini dulu ya, B1, B2 sampai Bn. Selebihnya sama sesuai dengan yang awal. Berarti di sini A12 ya. A12, di sini A22 ya. Ya, A22 dan seterusnya juga sama. Nah, gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah untuk menentukan solusi dari X1 dan X4.
Nah, tapi itu adalah pertanyaan untuk yang B, gitu ya. Itu adalah pertanyaan untuk yang B untuk menentukan X1 dan X4. Bagaimana menjawab suatu pertanyaan yang A, gitu ya. Sebenarnya gampang teman-teman ya, sederhana banget. Karena kita udah belajar nih tentang aturan Cramer-nya. Rumusnya adalah seperti ini, aturan Cramer tuh. Maka, kalau ingin memeriksa apakah SPL tersebut dapat dicari solusinya, maka berdasarkan rumus Cramer ini rumus Cramer ya, rumus Cramer, maka determinan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Kalian tinggal kasih aja alasan gitu ya. Jadi, aku kasih ya. Periksa apakah SPL tersebut dapat dicari solusinya dengan aturan Cramer. Jadi jawaban untuk A itu, kalau teman-teman sudah mengecek nih, misalkan si A-nya itu ada gitu ya, atau tidak 0. Jadi teman-teman tinggal menentukan determinan dari A dan kasih alasan di pertanyaan pertamanya. Karena determinan atau det ya, atau mau pakein juga gak apa-apa. Determinan A tidak sama dengan 0, maka XK dengan K sebentar. Karena determinan A tidak sama dengan 0, maka XK maka XK ada solusinya. Sebab tidak ada pembagian dengan 0. Kalian bisa tambahkan itu ya. Sebab tidak ada, kan kalau misalkan determinannya 0 kan dalam kalkulator sesuatu dibagi 0 itu jadinya error ya. Gak akan ada hasilnya. Sebab tidak ada pembagian dengan 0. Boleh kalian tambahkan aja alasan ini ya. Oke, itu untuk pertama. Tapi kita akan mengecek apakah benar. Jadi teman-teman sebelum langsung masuk ke argumen yang ini, kalian harus memberikan atau menghitung nilai dari determinan A gitu ya. Oke, jadi di sini penggunaan penentuan determinannya itu akan ditentukan dengan menggunakan reduksi baris. Tadi untuk matriks A-nya bisa aku tulis kembali. A sama dengan berapa tadi? Bentar. 2202. Sini ya. A sama dengan 2202 0064 0064 0220 0220 dan 6406 6406. Oke, jadi penentuan determinan menggunakan reduksi baris itu ada beberapa aturan. Yang pertama, kalau ingin mengurangi satu baris dengan barisan yang lain, maka determinan itu tidak berubah. Tapi kalau misalkan mau menukarkan baris, maka nanti determinannya adalah minusnya dari determinan semula, gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengalihkan dengan skalar. Misalkan dengan skalar K, maka determinannya adalah jadinya 1 per K, gitu ya. Misalkan gini, misalkan di aturan pertama aku punya satu matriks 1, 2, 2, 4 gitu ya. Dan ini adalah matriks A. Aku ingin menentukan nilai determinannya itu dengan reduksi baris. Jadi tinggal mengurangkan saja yang bagian bawahnya baris keduanya. Jadi untuk reduksi baris itu berusaha untuk membuat
atau menjadikan matriks awal itu menjadi matriks segitiga. Gitu ya, matriks segitiga. Nah, jadi kalau matriks segitiga itu ada dua jenis, segitiga bawah dan segitiga atas. Nah, kalau segitiga bawah berarti yang atasnya itu tidak 0, gitu ya. Yang atasnya itu 0 semua. Jadi kalau segitiga bawah, segitiga atas baru yang bawahnya 0 semua. Maksudnya, ketika ada satu matriks seperti ini, maka nolnya itu harus ada di bawah diagonal utama. Misalkan 1, 2, 2, 4, ini matriks awal, diubah menjadi sekian, sekian, 0, sekian. Nah, ini segitiga bawah. Gitu ya. Atau mungkin matriks yang lebih besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka aku akan ubah menjadi matriks segitiga bawah, segitiga atas. Segitiga atas ya. Nah, ini jadinya misalkan sekian, 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 0, sekian, sekian, 0, 0, sekian. Ini segitiga atas atau bawah ya, lupa lagi. Pokoknya itulah ya. Nah, jadi penentuan determinannya itu dari hasil perkalian diagonalnya. Jadi tinggal mengalihkan aja yang sebelah sininya. Kalau sudah berbentuk matriks segitiga gitu ya. Oke, itu aturannya. Jadi untuk yang menjumlahkan atau mengurangkan satu baris dengan baris yang lain tidak akan mengubah determinan matriks. Untuk yang menukar baris akan menentukan atau akan merubah determinan matriks. Dan untuk yang mengalihkan dengan skalar itu akan kebalikannya determinannya ya. Jadi kalau misalkan dikalikan dengan K, maka nanti determinannya adalah 1 per K kali determinan sekian gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan dikalikan dengan 1 per K barisnya, maka determinannya adalah K dikali determinan sesuatu gitu ya. Oke, kita akan buat matriks awal ini menjadi matriks segitiga ya. Kita akan mengurangkan baris keempat dengan 3 kali baris pertama. Jadi B4 dikurangi 3B1. Ini 2, 2, 0, 2. Yang berubahnya 4 doang ya, baris keempat doang. 4, 0, 2, 2, 0, 0. Ini 4 dikurangi 3 kali baris pertama, 3 kali 2. 4 dikurangi 6, min 2, 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 2 kali 3, 0 ya. Oke, ini masih belum segitiga atas ya. Nah, selanjutnya kita akan tukarkan yang mana ya? Yang baris ketiga dengan baris kedua. Gitu ya. Kita akan tukarkan baris kedua dengan baris ketiga. Ingat, determinannya akan berubah menjadi minusnya. Itu ya, minus dari perubahannya. Jadi nanti ini dapat minus dari determinan 2, 0, 2, 2, 0, 2. Terus yang 2-nya ditukar dengan yang 3. 0, 2, 2, 0, 0, 0, 6, 4, 0, minus 2, 0, 0. Ingat, di sini karena kita ingin membuat matriks segitiga atas, maka yang sebelah sininya, yang di bawah diagonal utamanya, itu harus 0 semua. Gitu ya. Nah, di sini ada yang belum 0, yaitu yang minus 2. Oke, kita akan uraikan lagi bagaimana untuk menetapkan atau mengubah minus 2-nya menjadi 0 ya. Kita akan coba untuk menjumlahkan baris yang terakhir dengan baris kedua. Jadi B4 ditambah B2 ya, nanti letaknya di B4 yang berubahnya. Ini berarti 2, 2,
02, 0220, 0064. Oke. Baris keempat itu diubah menjadi baris keempat tambah baris kedua ya, entry-entrynya. 0 ditambah 0, ini baris kedua, di baris keempat, 0, min 2 tambah 2, 0, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 0, 0. Oke, di sini masih tetap satu lagi teman-teman, ini jangan lupa minusnya ya, ada tanda minusnya. Oke, selanjutnya aku akan coba untuk apa ya? Aku akan coba untuk mengalihkan dulu baris keempatnya dengan skalar 3 ya, supaya sama dengan yang ini, yang di sini. Jadi kan tugas kita adalah, kita lihat ya, tugas kita adalah mengeliminasi duanya ya. Oke, berarti kita kalikan dengan skalar 3, 3 dikali baris ke 4 ya, benar ya. Nah, kalau dikalikan dengan 3 ini, berdasarkan aturan yang tadi, maka determinannya adalah 1 per skalarnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dikalikan dengan K, maka determinannya adalah 1 per K-nya gitu ya. Oke, ini jadinya minus 1 per 3. Kenapa ada minus? Karena bekas yang tadi ya, ada minusnya. Berarti ini jadinya tetap 2, yang berubah itu yang 4 doang. 0220, 0064, yang terakhir 0060. Oke, selanjutnya bisa diuraikan untuk membuat 6-nya menjadi 0 ya. Yaitu dengan mengurangkan baris keempat dengan baris ketiga. Ini menjadi tetap 1 per 3, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 0064, dan yang terakhir baris keempat dikurangi baris ketiga. 0 kurang 0, 0, ini kurang ini 0 juga, 6 kurang 6, 0, 0 kurang 4, min 4 ya. Nah, ini udah berbentuk segitiga atas. Nah, baru kita bisa menentukan determinannya, yaitu dengan mengalihkan diagonal utamanya. Jadi, matriks A memiliki determinan min 1 per 3, jangan lupa, 2, kesini ya, kali 2, kali 6, kali min 4. 2 kali 2 kali 6 kali min 4. Dapatlah 4 kali 6, 24, dikali minus 4, coret-coret, ini jadinya min 8, min 8, min 8 ya. Min 8 kali min 4 jadinya 32. Nah, jadi determinan matriks A itu adalah 32 ya. Nah, berarti kan 32 itu tidak sama dengan 0. Nah, maka kita bisa menjawab pertanyaan pertama yang A dengan argumentasi yang ini ya. Karena determinan A tidak sama dengan 0, maka XK yang disebutkan di aturan Cramer ini, kalian harus tuliskan ya XK-nya itu seperti apa. Karena nanti kalau tidak dituliskan seperti ini, bingung ya nanti pengecekan XK itu di mana. Maka XK ada solusinya sebab tidak ada pembagian dengan 0. Karena ininya tidak 0 ya, tapi 32. Oke, itu untuk yang bagian A. Selanjutnya kita masuk ke bagian B-nya. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor yang B ya. Oke, kita tulis kembali matriks A-nya 2, 2, 0, 2, 0, 0, 6, 4, 0, 2, 2, 0, 6, 4, 0, 6. Oke, di sini tadi kita udah menjawab di soal pertama, matriks determinan matriksnya adalah 32 ya. Nah, karena yang B itu mencari solusi dengan menggunakan Cramer tentunya, maka kita bisa menggunakan formula yang tadi, yaitu XK sama dengan matriks AK dibagi determinan matriks A. Itu ya.
Jadi di sini karena yang dicari adalah X1 dan X4, maka teman-teman bisa mensubstitusi K sama dengan 1 ke sini. Jadinya kan X1 sama dengan matriks A1 dibagi matriks A. Itu ya. Dan yang kedua adalah X4, berarti K sama dengan 4. X4 sama dengan matriks A4 dibagi matriks A. Sama ya yang bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah matriks A1-nya dengan memindahkan B ke kolom pertama, karena di sini 1 kan, kolom pertama. Terus untuk yang X4 atau A4 itu tinggal memindahkan B-nya sebagai konstanta, itu pindahkan ke kolom 4 gitu ya, dalam solusi persamaan linear, sistem persamaan linear. Nah, berarti di sini A1-nya adalah matriks dengan entry, kita ganti kolom pertamanya dengan B ya, jadinya 1, 0, 2, min 3, yang lainnya tetap sama, 2024, berarti ini 2, 0, 24, 0620, 0620, 2406, 2406. Oke, kita dapat persamaan. Matriks A1-nya silakan teman-teman tinggal menggunakan aturan untuk mencari determinan. Silakan kalau mau pakai ekspansi atau mau pakai Cramer ya. Cramer. Reduksi baris kayak tadi silakan. Di sini aku bakal menjelaskan penggunaan reduksi baris ya untuk menentukan determinan. Kita akan menggunakan reduksi baris, tetap ya, sama kayak sebelumnya. Oke, aku akan buatkan menjadi matriks segitiga segitiga atas lagi ya. Kita akan kurangkan baris kedua dikurangi dengan 2 kali baris pertama supaya ini 0 ya. Dan sekaligus ya, supaya nggak terlalu lama, baris ketiga ditambah dengan 3 kali baris pertama supaya jadi 0. Maka karena di aturannya penjumlahan suatu baris dengan baris yang lainnya tidak akan mengubah determinan, maka ini akan sama saja ya determinannya. Yang ini tetap 1, 2, 0, 2, yang berubahnya baris kedua dan baris ketiga. Nah ini baris kedua dikurangi 2 kali baris ketiga. Bukan baris kedua, tapi baris ketiga ya. Kita akan menghilangkan atau mengnolkan bagian ininya ya, sama yang ini. Berarti ini baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama, dan baris keempat ditambah 3 kali baris pertama. Jadi ini tetap 0, 064 karena tidak berubah. Yang berubah hanya yang bagian depan saja ya, B3 dan B4. Di sini 2 dikurangi 2 kali 1, ini kan jadinya min 2B1 ya. Min 2 dikali B1, min 2. Jadi 2 kurang 2, 0 ya. Terus di sini 2 dikurangi 2 kali 2, berarti 2 dikurangi 4 ya, sama dengan minus 2. Di sini 2 dikurangi 0 ya 2. Ini 0 dikurangi 2 kali 2, min 4 ya. Yang bawahnya baris keempat ditambah 3 kali baris pertama. Berarti min 3 ditambah 3 kali baris pertama. 3 kali 1, berarti min 3 tambah 3, 0. 4 ditambah 3 kali 2, 4 ditambah 6 berarti ya 10. 0 ditambah 0, 0. 6 ditambah 6, 12. Oke, selanjutnya aku akan coba untuk menukarkan ya. Menukarkan baris, yaitu baris kedua dengan baris ketiga. Baris kedua kita tukarkan dengan baris ketiga. Ingat aturannya,
maka determinannya itu harus negatif ya. Negatif dari determinan yang ditukarkan barisnya. 1, 2, 0, 2. Ini ditukarkan jadinya 0, min 2, 2, min 4, 0, 0, 6, 4, 0, 10, 0, 12. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengnolkan yang 10-nya ya, karena ini segitiga atasnya itu tidak 0 semua. Ini yang 10-nya ya. Kita coba untuk mengenolkan yang 10-nya dengan cara baris keempat itu ditambah dengan 5 kali baris kedua. Jadinya baris keempat ditambah 5 kali baris kedua. Dapat, ini karena tidak mengubah apapun penjumlahan satu baris dengan baris yang lain, maka ini menjadi minus dari determinan ini 1, 2, 0, 2. Isinya tetap ya 0, min 2, yang berubahnya B4 doang. Min 4, 0, 0, 6, 4. Dan baris terakhir adalah B4 ditambah 5B2 ya. Ini 0 ditambah 5 kali 0 ya 0. Terus ini B2-nya, ingat ya ini B2, ini B4. 10 ditambah 5 kali B2, ini minus 2. Berarti kan jadinya 10 kurang 10 ya, 0. Ini 0 ditambah 5 kali 2, 10. 12 ditambah 5 kali baris keduanya min 4. Jadi 12 dikurangi 20 min 8 ya. Oke, ini masih belum matriks segitiga atas karena ada angka yang tidak 0 di sini. Sekarang kita akan coba untuk menghilangkan 0-nya ya. Oke, kita akan coba samakan yang baris ketiga dengan baris keempat, tapi bagian ininya doang ya. Kita akan coba kalikan baris ketiganya dengan berapa ya? Dengan 5 mungkin ya. 5 dikali baris ketiga. Nah, kalau misalkan dikali dengan 5, maka determinannya adalah sebaliknya, 1/5-nya. Jadinya min 1/5 karena ada min di sini dikali determinan dari 1, 2, 0, 2, 0 min 2, 2 min 4, 0, 0, ini kali 3 ya, baris ketiganya. 5 kali 6, 30, 4 kali 5, 20. Ini tidak dirubah, 10 min 8. Oke, selanjutnya kita akan kalikan yang baris keempat ini supaya jadi sama ya, sama yang ini, dengan skalarsnya, yaitu dengan 3. Kita akan kalikan baris keempatnya dengan 3 gitu ya. Maka determinannya adalah 1/3-nya. Tapi ingat ada sebelumnya 1/5 ya. Jadi min 1/5 dikali 1/3 karena ini ya dikalikan dengan 3. Ini matriksnya menjadi sama juga sama ya. 0, 0, 30, 20. Yang terakhir adalah kalikan dengan 3 ya, B4 ya. 0, 0, 30 minus 24. Oke, ini agak sempit ya. Oke, selanjutnya kita akan kurangkan baris keempat dikurangi dengan baris ketiga ya. 4 dikurangi baris ketiga, jadinya, oke, ini sebelumnya ada min 1/5 dikali 1/3 ya, jadinya min 1/15 dikali 1, 2, 0, 2, 0 min 2, 2 min 4, 0, 0, 30, terus 2 ya nih ya. Bentar. Oh, 20, sorry. 20. Dan 0, 0. Ini yang terakhirnya 0, 0,
baris keempat dikurangi baris ketiga. 30 kurang 30, 0. Terus yang ini berapa ya? Min 24 ini ya. Min 24. Terus yang atasnya 20, berarti min 24 dikurangi baris ketiga 20 ya. Jadinya min 42. Oke. Min 42. Oke, dapat nih. Jadi dapat sebuah matriks segitiga atas. Jadi tinggal mengalihkan aja determinannya dengan yang diagonal utamanya. Sehingga matriks dari A1 determinannya adalah min 1/15 dikali 1 kali minus 2 kali ini ya yang miring aja kali 30 kali minus 42. Kita coret sisa 2 di sini. Ini tinggal coret aja minusnya. Terus 2 jadi 1 kali 2 2 kali 2 4 4 kali minus 42 berapa? 8 min 168 ya. Oke, dapat nih determinan dari A1-nya adalah min 168. Nah, berarti kita bisa menentukan nilai atau solusi untuk X1 ya. Ini berapa tadi? Lupa lagi. 168 ya, kalau nggak salah. Iya, 168 minus 168 dibagi dengan tadi ya, determinan A itu adalah 32. Sama dengan, sebentar ini kayaknya ada yang salah hitung ya. Kayaknya di sini deh. Nah ini ya, ini kan baris keempat dikurangi baris ketiga ya. Nah ini. Nah di sini di yang terakhir minus 24 dikurangi 20 itu bukan 42 tapi minus 44. Di sini yang salah ya. Nah ini harusnya minus 44, jadinya 4 kali 44 berapa? Min 176 ya. Oke, jadi jawabannya adalah min 176. Oke, ini untuk A1-nya ternyata determinannya adalah minus 176. 176. Nah, teman-teman tidak usah menguraikan ya. Cukup segini aja kalau misalkan gak punya kalkulator, cukup segini aja udah cukup ya untuk menjawab solusinya. Tapi kalau mau pakai kalkulator juga boleh. Oke, selanjutnya kita akan menjawab untuk yang X4. Tapi aku akan skip untuk X4. Jadi karena ini udah ada contoh untuk X1, silakan teman-teman sebagai tugas aja ya. Ini kerjakan berapa nilai dari X4. Tinggal cari A4-nya, lalu determinankan, karena yang ininya udah dapat ya 32. Silakan ini menjadi tantangan ya. Oke, itu untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Pandanglah SPL AX sama dengan B dengan ini sekian. Tentukan nilai A dan B agar SPL-nya tidak memiliki solusi tunggal. Gitu ya. Oke, mungkin aku akan menggunakan eliminasi Gauss aja ya. Oke. Untuk mencari solusi. Kita punya matriks A 2 0 0 6 2 0 2 4 0 7 3 0 min 2 0 A B. Oke, di sininya ada si B-nya ya 1 4 0 6. Oke. Kita akan sama sih seperti reduksi baris ya, membuat menjadi matriks segitiga. Kan nantinya kan jadinya 1, ininya 0, 0 sekian gitu ya. Ini 2 misalkan sekian gitu ya. Nah, kita akan mulai dari mengurangkan baris kedua dengan baris pertama. Dan menambahkan baris yang keempat dengan baris yang pertama. Oke,
Selanjutnya ini bisa diuraikan menjadi seperti ini. 1, yang duanya berubah ya, berarti 2 kurangi 2, 0. 0 kurangi 0, 0. 2 kurangi 0, 2. 4 dikurangi 6, minus 2. Yang terakhir 4 kurang 1, 3. Yang B3-nya enggak disebutkan, berarti tetap sama. 0, 7, 3, 0, 0. Terus di sini baris keempatnya ditambah dengan baris pertama, berarti minus 2 ditambah 2, 0. 0 ditambah 0, 0. A ditambah 0A. B ditambah 6, 6 tambah B ya. B tambah 6 tambah 1, 7. Oke. Selanjutnya kita akan tukar baris yang ketiga dengan baris yang kedua ya. Jadi B2 kita tukar dengan baris yang ketiga. Matriksnya menjadi 2, 1006, 1, terus ininya 2 jadinya ketiga ya, berarti yang 3 kedua. 0, 7, 3, 0. Begitupun yang kanannya juga dibalik ya, 0. Ini 0, 0, 2, minus 2, 3. Ini 0, 0, A, B plus 6, 7. Oke. Selanjutnya aku akan coba untuk membuat yang A-nya itu jadi 0 ya. Jadi pertama aku akan mengalihkan dulu baris ketiganya dengan A dan baris keduanya dengan angka 2. Jadi nanti kan ini jadi sama ya. 2 dikali A, 2A. A dikali 2, 2A juga ya. Jadi operasi selanjutnya kita akan mengalihkan baris ketiga dengan A dan baris yang kedua dan baris yang keempat dengan 2 ya. Jadi nanti dapat matriksnya 2, 0, 0, 6, terus 0, 7, 3, 0, 0, 1, di sininya 0, 0, 2A, minus 2A, berarti ini ya kali 3 ya, kali A ya, 0 kali A, 0, ini 0 juga, 2 kali A, 2A, minus 2 kali A, minus 2A, 3 kali A, 3A. Ini dikali 2 katanya ya, 0, 0, 2A, sama ya. Dikali 2 berarti 2B plus 12 kali 2, 14. Nah, sekarang tinggal mengurangkan saja baris yang keempat dikurangi baris yang ketiga. Selesai deh. 2, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 7, 3, 0. Ini tetap sama karena yang berubah itu adalah baris keempatnya ya. Minus 2A, ini 3A. Selanjutnya ini 0, 0. Baris 4 kurang baris ketiga ya, 2A kurang 2A, 0. Terus ini baris keempatnya 2B plus 12 dikurangi baris ketiganya adalah minus 2A ya. Berarti jadinya 2B plus 12 ditambah 2A ya. Mungkin di sini ya agak banyak nih, 2B plus 12 ditambah 2A. Ini yang bawahnya itu 14 dikurangi ini A ya. 14 dikurangi 3A. Jadinya 14 min 3 ya. Oke, selanjutnya ini sudah berbentuk eliminasi Gauss ya. Jadi nanti si solusinya adalah sebenarnya untuk eliminasi Gauss itu harus ada satu utama ya. Jadi ini harus jadi satu, ini satu, satu. Nah mungkin ini tidak perlu sejauh itu ya. Jadi bisa langsung teman-teman menggunakan yang seperti ini juga boleh ya. Jadi gini ya, kalau di eliminasi Gauss tuh, misalkan kita punya satu matrik 1, 2, 3, ini 1, ini misalkan 5, ini 0, 0, 0, misalkan yang kanannya adalah A, B, C. Nah, maka solusinya adalah yang kolom ini, yang solusi yang sebelah sini, misalkan ini adalah X1, X2, ini X3. Berarti yang X3 sebelah sini itu sama dengan C, gitu ya.
Berarti X2-nya yang sebelah sini dicari dengan yang sebelah sini, jadinya X2 plus 5X3 sama dengan B. Gitu ya. Karena X1-nya, X3 ini ya, bukan X1. X3-nya C, berarti jadinya X2 plus 5C sama dengan B. Berarti X2-nya adalah B min 5C. Begitu dan seterusnya. Nah, berarti di sini juga sama sepertinya. Jadi, tidak perlu jadi satu semua. Kita tinggal, karena yang kita cari adalah si A dan si B-nya itu harus seperti apa kan. Nah, maka dengan Gauss, ya, dengan aturan Gauss itu, kita bisa punya 2B plus 12 plus 2A yang sebelah sini nanti akan sama dengan yang sebelah kanannya. 14 min 3A. Begitu ya. Kita tinggal operasikan saja yang samanya. Ini ke kanan 2B sama dengan 14 dikurangi 12. Terus min 3A ini pindah jadinya minus 2A ya. Jadi 2B sama dengan 2 ya ini ya. 2 dikurangi 5A. Oke. Jadi jawabannya adalah, bentar, pertanyaannya apa? Tentukan nilai A dan B agar SPL-nya tidak memiliki solusi tunggal ya. Oke, kita akan menggunakan teorema keekivalenan ya untuk menentukan apakah solusi itu bisa tidak tunggal pada saat A sama B-nya itu berapa. Oke, kita punya 2B sama dengan 2 min 5A. Nah, teorema keekivalenan itu mengatakan, sebenarnya banyak ya jenisnya. Cuman aku akan kasih satu saja. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka ini kan harusnya jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika AX sama dengan B memiliki solusi tunggal, gitu ya. Solusi tunggal. Nah, karena ini berupa biimplikasi, maka kita bisa balik ya menjadi kalau AX-nya, kita akan melakukan kontraposisi teman-teman ya. Kalau AX sama dengan B tidak solusinya banyak ya atau tidak tunggal, solusi tidak tunggal ya gitulah ya, tunggal. Nah, ini tetap jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika determinannya itu sama dengan 0. Nah, kita bisa balik karena ini berupa biimplikasi. Jadi, jika determinannya sama dengan 0, maka AX sama dengan B solusinya tidak tunggal. Berarti yang kita cari adalah apakah determinannya sama dengan 0? Oke. Nah, teman-teman tinggal menggunakan reduksi baris aja kayak tadi. Nah, tapi di sini ternyata sudah berbentuk segitiga atas. Jadi tinggal mengalihkan saja yang diagonal utamanya. Maka determinannya adalah 2 kali 7 kali 2A kali 2B plus 12 plus 2A sama dengan 0. Oke, sebentar. Ini agak sempit ya. Bentar ya. Nah, oke. Ini katanya harus sama dengan 0. Supaya apa? Supaya solusinya tidak tunggal. Gitu ya. Ini berarti 2 kali 7, 14 kali 2, 28 ya. 28A, 2B plus 12 plus 2A sama dengan 0. Nah, berdasarkan sifat pada lapangan real ya, kalian nanti akan belajarlah tentang pengantar analisis. Nah, ketika ada suatu bilangan, dua bilangan, itu ketika dikalikan sama dengan 0, maka salah satunya itu harus sama dengan 0. Berarti di sini
yang kemungkinan 0 adalah si A-nya, atau 2B plus 12 plus 2A sama dengan 0. Gitu ya. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya itu sederhana. Jawabannya adalah A sama dengan 0 atau 2B plus 2A. 12 plus 2A. Tapi ingat teman-teman harus backtrack lagi ke belakang supaya tahu alasannya. Di sini ya. Nah, di sini itu ada perkalian dengan A. Ini ada perkalian dengan A. Kalau A sama dengan 0, terus dikalikan dengan satu baris, yaitu baris ketiga, kita masukin, berarti kan jadinya 0 semua kan? Nah, ini kan sesuatu aturan yang dilarang dalam OBE. Itu ya. Kenapa? Karena nanti satu baris itu akan menjadi barisan 0 gitu ya. Maka itu akan mempengaruhi determinannya. Jadi tidak boleh nih ada perkalian dengan 0. Sehingga A sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Jadi kita bisa pilih yang ini saja. Oke? Jadi jawabannya adalah 2B plus 12 plus 2A sama dengan 0. Ya, supaya dia itu tidak tunggal solusinya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Oke, ini sekarang kita udah masuk ke soal nomor 3. Aku bacakan dulu ya. Periksa kebenaran pernyataan berikut dengan menyertakan alasannya. Kita akan jawab yang A dulu. Misalkan A, B masing-masing adalah matriks real tak singular berukuran N kali N. Jika A sama dengan adjoint, ini A yang beda ya. Ada, ini pokoknya beda lah ya. A yang gini sama dengan adjoint A, dan mungkin aku bilang kapital aja ya. Kapital A sama dengan adjoint A, dan kapital B sama dengan adjoint B. Maka A kali B diinverskan sama dengan 1 per determinan A dikali determinan B dikali kapital B kali kapital A. Oke. Di sini premisnya adalah kapital A itu sama dengan adjoint A. Pokoknya kalau misalkan ada jika itu namanya premis ya. Terus kapital B itu sama dengan ini gitu lah ya. Adjoint B. Ingat, si A dan si B itu adalah matriks real tak singular. Kalau tak singular, ini alasannya teman-teman ya. Jadi ini tuh mengerjakan sambil memberikan alasan. Karena A dan B tak singular itu dapat dibalik ya. Maka A dan B dapat dibalik. Sehingga A dan B pasti punya inverse. Oke. Sedangkan kalian tahu kalau inverse itu kan kalau kita mengacu pada ini ya, pada rumus ini, A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Oke, adjoint A. Begitupun sama dengan determinan inverse dari B, yaitu 1 per determinan B dikali adjoint dari B. Gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kan udah belajar ya tentang inverse, sifat-sifat inverse. Jadi kalau misalkan aku punya AB inverse, ini kasih aja ya alasannya. Karena dalam sifat ya, mungkin aku akan kasih argumennya. Sifat inverse
A kali B ini diinverskan sama dengan B inverse kali A inverse. Nah, silakan gunakan di argumen berikutnya. Tinggal masukin yang B inverse ini. Berarti nanti AB inverse-nya itu sama dengan B inverse, yaitu 1 per determinan B kali adjoin B dikali A inverse, yaitu 1 per determinan A kali adjoin B. Kebalik ya. Sorry, kebalik. Adjoin A ya harusnya ya. Nah, ini ya, adjoin A. Oke, selanjutnya karena determinan ini merupakan sebuah skalar, maka kita bisa menggunakan aturan pada sifat matriks, yaitu dia bisa keluar ya dari matriksnya, adjoinnya. Berarti nanti kita punya 1 per det B dikali 1 per det B dat A dikali adjoin dari B. Ingat, ini nggak bisa dibalik teman-teman ya. Nggak bisa adjoin A kali B, tapi harus sesuai urutan. Berarti ini dulu ya, B dulu, baru A. Dikali adjoin A. Nah, sekarang kita gabung 1 per determinan B dikali determinan A, begitu ya. Nah, dikali adjoin B dikali adjoin A. Ingat, di premisnya adjoin B itu adalah adjoin B itu adalah kapital B dan adjoin A adalah kapital A. Nah, maka kita bisa mengganti adjoin ini menjadi kapital-kapital tadi ya. Berarti 1 per determinan B dikali determinan A dikali, ini kan tadi ya kita punya sifat kapital A sama dengan determinan. Adjoin ya. Adjoin dari A dan kapital B sama dengan adjoin dari B. Kita bisa ganti ke kiri ya, karena ini kanan ya adjoinnya. Berarti jadinya adjoin B adalah kapital B ini dikali kapital A. Nah, maka ini terbukti ya. Jadi ini itu adalah A B inverse. Nah, kita akan rundingkan. Betul tidak bentuknya sama. Ini adalah bentuk pembuktian ya. Betul tidak sama. Oke. Nah, berarti benar ya. AB inverse sama dengan 1 per det B det A dikali kapital B kali kapital A. Jadi pernyataan yang A adalah pernyataan yang benar dengan alasan seperti ini. Sehingga kita dapat yang ini. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke B. Oke, kita masuk ke soal B. Misalkan, ini premisnya, A, B adalah matriks real berukuran 5 kali 5. Jika determinan A sama dengan 2 dan determinan B sama dengan 1/4, maka det B inverse adjoin A sama dengan 16. Oke, pertanyaannya adalah ini ya. Mungkin kita akan uraikan determinan B inverse, ini yang B ya, sambil aku berargumen, dikali adjoin dari A. Oke, mungkin ini aku tulis dengan menggunakan, kalian tulis saja ya, dengan menggunakan sifat, mungkin aku langsung singkat saja. Determinan A kali B itu sama aja dengan determinan A dikali determinan B ya. Nah, maka ini menjadi determinan B inverse dikali determinan adjoin A. Begitu ya.
Nah, menggunakan sifat yang lain juga. Silakan kalian tiru saja ini ya. Atau mungkin kalian ada argumen yang lebih bagus boleh. Ini sifat inverse-nya. Jadi kalau kita punya matriks, katakanlah A ya, maka determinan dari A inverse itu sama aja dengan 1 per determinan A. Jadi inverse-nya hilang ya. Berarti bentuk yang tadi kita akan menggunakan sifat yang ini, dapat 1 per determinan B. Nih ya, tinggal dibalik saja yang ini, menggunakan sifat yang ini. Dikali determinan adjoint. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan sifat inverse dari adjoint. Oke, kita kan punya ya, kalau A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Ini aku supaya lebih cepat aja ya, pakai tanda ini, simbol ini ya, dikali adjoint dari A. Maka adjoint A, tinggal balik aja ini tandanya, ya ini determinannya ke kiri ya, jadinya A inverse dikali determinan A. Ya, maka kita punya ini. Nah, ini masukkan ke dalam lembar jawaban kalian ya. Misalkan kalau soalnya seperti ini. Jadi dengan menggunakan sifat yang ini, maka kita punya 1 per determinan B dikali determinan dari A inverse, ini adjoint ya, kita ganti dengan yang kirinya. Dikali A, dikali determinan A ya, dikali determinan A. Oke, selanjutnya ingat teman-teman, ada satu sifat lagi, sifat determinan. Kalau matriksnya berukuran n kali n dan k-nya skalaar ya, skalaar itu ya misalkan angka-angka real lah ya, 2, 4, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Nah, maka determinan dari determinan dari k dikali A itu sama dengan k pangkat n baru dikali dengan determinan dari A. N ini dari ini ya, dari ukurannya. Nah, maka dari sini kita punya 1 per determinan D dikali berdasarkan sifat yang ini ya. Yang sifat yang ini. Nah, di sini katanya di premisnya itu matriksnya berukuran 5 kali 5. Maka nanti pangkat 5 ya ini. Berarti determinan, ini kan determinan A inverse dikali A. Ingat, determinan itu adalah sebuah nilai skalar. Jadi kita bisa asumsikan seperti itu. Maka ini sama aja dengan determinan A pangkat K ya, dikali determinan, aduh ini agak ribet ya penulisannya kalau pakai det. Ini tapi kalau misalkan aku pakai ini nantinya nggak konsisten. Det A pangkat N ya, sesuai dengan ini. Karena tadi N-nya 5 kali 5 berarti ini pangkat 5. Ingat, ini pangkat N ya, dikali dengan determinan A, determinan ini. Berarti kan kalau ini posisinya sebagai K, berarti ini posisinya sebagai A. Gitu ya. Kalau di sini, di rumus ini ya. Maka ini sama aja dengan determinan A inverse. Selanjutnya, kita akan menggunakan sifat inverse yang ini. Kita akan balikan mana ya tadi? Nah ini, mana tadi? Yang ini ya. Determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Berarti ini 1 per determinan B dikali det A pangkat 5 dikali dibalik ya, 1 per det A. Nah udah, ini baru bisa kita langsung masukkan nilainya.
Determinan B berapa? Determinan B itu adalah, determinan B adalah 1/4, determinan A 2. 2 dan 1/4. Oke. 2 dan 1/4. Berarti 1 per determinan B itu tadi 1/4 ya. 1/4 dikali determinan A tadi 2 ya. Berarti 2/5 dibagi 1 per determinan A 2. Jadi ini sama dengan kita bisa ke atasin 1/4-nya ya. 4-nya sorry, jadinya 4 kali 2/4. Ini dari sini ya. Coret menjadi 4. Kan ini kan 2/5 per 2 ya. Jadinya 2/5 kurang 1 sama dengan 2/4. Gitu ya. Ini berapa? 2/4? 16 kali 4. Nah, 4. Jadi jawabannya 64. Nah, karena jawabannya 64, maka pernyataan yang kedua dari soal yang 3 adalah salah. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, bagian C. Jika U, Pi ada di ruang dimensi 2, maka U cross Pi dot U plus Pi sama dengan 0. Oke, katanya di sini U-nya dan Pi-nya itu ada di R2 ya, ada di dimensi 2. Nah, ini pernyataan yang salah ya. Kenapa? Karena, ini aku pakai kata-kata aja ya. Karena U, Pi anggota dari dimensi 2, R2 ya. Sedangkan perkalian cross ya, cross product atau perkalian silang, sedangkan perkalian silang berlaku untuk ruang berdimensi 3, maka pernyataan dari ini adalah salah. Jadi, kenapa salah? Ya karena U, Pi-nya anggota dari R kuadrat, dan U, Pi di sini dikalikan secara cross, secara silang, maka dengan alasan perkalian silang itu hanya berlaku untuk R3, maka pernyataan ini menjadi salah. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang D. Oke, misalkan vektor U, Pi terletak pada bidang, ini subset ya, bidang B subset dari R3. Jika N adalah vektor normal dari B, maka U plus Pi tegak lurus terhadap N atau ortogonal terhadap N. Oke, sekarang kita akan punya misalkan sebuah koordinat kartesius bidang 3 ya. Kalian bayangkan aja ya, ini memang agak membutakan mata ya. Ini Z, ini X ya, ini Y. Nah, misalkan bidangnya itu ada di mana ya? Mungkin di sebelah sini saja lah. Nah, sebelah sini saja. Ini adalah bidang B. Bidang B. Nah, misalkan U dan Pi-nya adalah vektor yang terletak pada B. Berarti di sini kan si U-nya. Ini misalkan aja ya. Ini U, ini Pi misalkan ya. Atau jangan di sana. Misalkan di sininya U. Jadi teman-teman bisa menggunakan alasan geometri. Jadi silakan gambar aja ini ya. Ini U, ini Pi misalkan. Nah, ini kan terletak pada bidang B ya. Ini di bidang B nih. Nah, karena N-nya merupakan vektor normal, ingat vektor normal adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Tegak lurus bidang. Jadi misalkan N-nya di sini. Ini adalah N-nya, kan tegak lurus tuh ke bidang ke sini. Gitu ya. Set.
gitu ya. Nah, ini kan tegak lurus ya terhadap bidang. Misalkan, mana tadi? Misalkan N-nya vektor normal dari B, maka U plus P tegak lurus terhadap N. Oke, gini ya. Karena U ada, ini kan U ya, ini U, ini P. Karena U ada di bidang B, maka ingat teman-teman, kalau misalkan N-nya merupakan vektor normal, maka setiap vektor pada bidang B harus tegak lurus. Jadi, si U-nya pasti tegak lurus terhadap N. Nah, maka aku kasih alasan di sini. Karena ada di bidang B, maka N tegak lurus terhadap vektor U. Begitu pula dengan P. Begitu ya. Nah, oleh sebab itu, U plus P juga berada pada bidang B. Kan kalau misalkan U-nya di sini, P-nya di sini, teman-teman bisa menggunakan aturan segitiga kan, atau aturan paralelogram atau jajar genjang ya. Jadi nanti teman-teman mendapatkan bukan proyeksi, vektor jumlahnya di sini ya. Kan misalkan U-nya di sini, P-nya di sini, kalau dijumlahkan jadinya di sini. Nah, ini kan tetap di B ya. U plus P-nya tetap di B. Maka U plus P berada pada B. Sehingga U plus P tegak lurus terhadap vektor normal N. Terbukti ya. Maka jawabannya benar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, ini soal yang terakhir, yang keempat. Aku bicara dulu ya. Misalkan U sama dengan min 2,0,6 dan P-nya 0,-2,4 adalah vektor yang terletak pada bidang B. Nah, pertanyaannya ini ya. Nanti aku akan jawab satu persatu. Oke, pertama teman-teman harus membayangkan 3 dimensi ya. Jadi misalkan ada suatu vektor U dan P ada di bidang ini. Sekarang ada di bidang ini ya. Aku akan sebarang saja bidangnya. Ini adalah U, ini adalah P, gitu ya. Nah, sebentar. Ini bidang 3 ya. Emang agak susah ngebayanginnya sih. Oke, inilah ya. Nah, ini di bidang 3 dimensi. U dan P-nya ada di ini, ada di bidang B. Nah, maka untuk mencari vektor normal, kita akan menggunakan cross product atau perkalian silang. Kenapa dengan menggunakan perkalian silang? Kalian bisa menggunakan aturan tangan kanan ya. Jadi, aturan tangan kanan itu ada jari jempol, telunjuk, sama jari tengah. Itu diposisikan semuanya tegak lurus kayak ini ya, kayak inilah ya, kayak dimensi ini. Jadi ini adalah, bentar, silakan posisikan dulu ya. Ini jempol nih. Bentar, ini jempol. Ini sebentar, ini adalah, nah ini Y ya. Ini adalah telunjuk. Ini jari tengah. Nah, silakan kalian bentuk seperti itu. Nah, maka nanti akan terbayang ketika kita kalikan secara cross atau secara menyilang, maka nanti vektor normalnya itu akan selalu tegak lurus terhadap bidang ini atau terhadap vektor-vektornya. Begitu ya. Jadi itu asal mula dari ini ya, dari pembentukan vektor normal pada bidang. Oke, kita akan punya sebuah hasil perkaliannya seperti ini.
Ini adalah vektor normalnya ya. Ingat, vektor normal itu dia akan vektor normal. Hasil perkalian silang itu akan menghasilkan apa namanya? Menghasilkan vektor ya, tidak akan menghasilkan skalar. 0, min 2, 4. Nah, caranya untuk yang dimensi I, bukan dimensi, komponen I, silakan kalian tutup saja yang I-nya dengan menyilang. Terus kita dapatkan hasil sisanya yang tidak terpotong ya, dengan cara mendapatkan determinannya ya. 0 kali 4 0 dikurangi min 2 kali 6 min 12 ya. Jadi 12 nih yang awalnya. Hapus dulu 12, koma, kita hapus yang J-nya, dapat minus 2 kali 4 minus 8, 0 dikali 6 0 ya. Tapi ingat kalau di J itu dia kebalikan ya tandanya, minus 8 cuman dibalik lagi tandanya, jadinya 8 ya, selang-seling. Jadi ini positif, ini dikali negatif, ini dikali positif. Yang terakhir adalah berapa tadi? 8 ya? 8 kan ya? Iya 8 ya. Bentar. Yang terakhir yang K. 4 kali ya, udah 4 ya. Nah, ini adalah vektor normalnya. Maka kita bisa membentuk suatu persamaan bidang. Ini untuk soal yang A ya. Dengan menggunakan hasil perkalian titik antara vektor normal dan vektor pada bidang, gitu ya. Kita punya vektor normal seperti ini dan vektor pada bidangnya P0 ya. Harus sama dengan 0. Ini adalah 12,8,4 disesuaikan dengan ini. Pertanyaannya apa sih? Contoh salah satu vektor yang tegak lurus dengan bidang. Ini, gitu ya. Contohnya yang tegak lurus dengan bidang adalah 12, 8, dan 4. Teruskan persamaan bidangnya. Oke. Ini dikali X. Misalkan kalian mau yang mana nih titiknya? Mau yang U, mau yang P, bebas lah ya. Aku pilih yang U aja. Berarti ini dikurangi, yang titik pertamanya minus 2 dikurangi minus 2. Koma, Y dikurangi 0, Z dikurangi 0. Sama dengan 0. Ini tinggal kaliin aja ya. Jadinya 12 dikali X. Ini jadi positif, X plus 2 ya. X plus 2 ditambah 8 dikalikan dengan ini. Oke. Dikali, ditambah 4 dikali Z min 6. Sama dengan 0. Ini tinggal uraikan aja. 12X plus 24 plus 8Y plus 4Z min 24 sama dengan 0. Ini 12X plus 8Y, kita kumpulkan yang ada hurufnya, plus 4Z, terus kita kurangkan yang ini ya, 24 kurang 24, 0. Nah, jadi ini adalah persamaan bidangnya. Persamaan bidang. Oke, udah dapat persamaan bidangnya. Kalau diminta, di sini kan diminta contoh salah satu vektor yang tegak lurus dengan bidang ya tadi. Vektor normal aja sebenarnya kalau ini ya. Tapi seandainya kalau mau berbeda ya, teman-teman bisa menggunakan perkalian titik aja gitu ya. Kan kalau si N-nya tegak lurus terhadap bidang B, maka kalau kita mau mencari ya, mau mencari vektor lain yang tegak lurus juga dengan B, maka dia juga harus sejajar dengan N. Kebayang nggak? Jadi kalau misalkan kita punya sebuah garis,
Misalkan garis ini adalah katakanlah B lah ya. Terus ada vektor N, kan ini harus tegak lurus ya. Nah, maka kalau kita diminta vektor lainnya, maka ini haruslah sejajar dengan si N. Kenapa kalau nggak sejajar dengan N? Misalkan gini ya, maka dia tidak tegak lurus dengan si bidangnya. Tapi kalau misalkan sejajar dengan N, maka dia juga akan tegak lurus. Nah, bagaimana cara mencari yang sejajar? Karena di sini vektor N-nya adalah 12, 8, berapa? 12, 8, 4 ya. Maka vektor lainnya adalah kelipatannya. Mau pakai konstruksi, mau pakai dilatasi, silakan ya. Jadi misalkan kelipatan dari vektornya adalah K dikali A, B, C. Enggak dong. Bentar. K dikali K, sorry. 12, 8 sama 4. Ya silakan aja teman-teman pilih K-nya mau berapapun. Misalkan K-nya adalah min 2 ya. Ya maka vektor lainnya yang sejajar, yang tegak lurus terhadap B adalah tinggal kaliin aja. Yaitu vektor min 2 kali 12, min 24, min 16, dan min 8. Ini vektor lain yang sejajar dengan yang tegak lurus terhadap bidang dan sejajar dengan N. Gitu ya. Oke, itu untuk yang A. Oke, kita lanjut ke yang 2. Ini gampang aja teman-teman ya. Kita punya di sini pertanyaannya, tuliskan persamaan garis yang tegak lurus dengan U. Misalkan ada U nih. Nah, kita disuruh mencari sebuah garis, persamaan garis yang tegak lurus terhadap U. Gitu ya. Nah, misalkan garis itu adalah A, B, C. Nah, maka kita punya, ingat kalau di hasil kali titik atau hasil kali dalam Euclidean, itu harus 0 ya. Karena dia tegak lurus kan berarti kosinusnya 0. Apa tadi? U-nya adalah minus 2,0,6 sama dengan 0. Jadi ini berapa nih? Minus 2A plus 0 kali B0 plus 6C sama dengan 0. Jadi A-nya adalah pindahin 3C ya. Oke, jadi si A-nya sama dengan 3C dan C-nya itu bentar. Bisa dipilih sembarang ya, bisa dipilih apapun. Nah, maka persamaannya adalah 3C, ini kan ABC ya, A, B, C, berarti persamaan garisnya adalah ganti A-nya jadi 3C, 3C, B, C. Begitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih saja B sama C-nya karena dia tidak tergantung dari apapun ya. Jadi teman-teman misalkan nilai B-nya sama dengan min 1 boleh gitu ya, atau berapapun boleh ya. Nah, misalkan C-nya adalah 2 ya. Nah, maka vektornya adalah 3 kali 2, 6, B-nya min 1, dan C-nya 2. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan persamaan parametris ya. Jadi nanti kita punya X sama dengan A plus X0T ya. Terus Y-nya sama dengan B plus Y0T dan Z-nya sama dengan C plus Z0T. Ini ya, aku persamaannya gini aja lah ya. Nah, maka persamaan garis dalam bentuk parametris yang melalui, ingat ini dia melalui berapa tadi? Melalui titik 1, 2, 3. 1, 2, 3-nya masukin ke sini ya, ke ABC-nya. Itu sama dengan, ini persamaan garisnya, persamaan garis X sama dengan tadi 1, 2, 3 kan, 1 plus X0-nya ini ya, yang udah kita dapatkan. Cuman tadi kan ini kan sebagai contoh aja ya, salah satu yang diambil sederhananya ya. Min 6 berarti kita langsung aja min 6. X0-nya min 6, min 6T, Y0-nya, Y-nya adalah
2, dia melewati ya 1, 2, 3. Kenapa min 6? Sebentar, salah ya. 6 ya ini ya, kenapa aku lihat yang min 1? Plus 6T, Y-nya adalah 2 min T baru, dan Z-nya sama dengan berapa? 3 plus 2T. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Seperti ini ya, yang tegak lurus terhadap U. Dan melewati 1, 2, 3. Oke, ke soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir, aku akan kasih saja langsung rumusnya ya. Ini sini, carilah proyeksi ortogonal U terhadap Pi mungkin ya maksudnya. Jadi proyeksi U terhadap Pi, itu kita punya rumus U dot Pi per norm Pi kuadrat kali Pi ya. Nah, nanti ini yang komponennya nanti kita bahas selanjutnya ya. Oke, U dot Pi kita punya vektornya min 2, 0,6 dikali titik 0, minus 2, 4. Normnya, berarti kan normnya kan ada kuadrat ya, berarti tinggal dikuadratin aja yang bagian Pi-nya. 0 kuadrat, ini kan Pi-nya ini kan. 0 minus 2, 4. Berarti tinggal kuadratin aja. 0 kuadrat plus minus 2 kuadrat plus 4 kuadrat. 4 plus 16 sama dengan 20. Jadi 20 ini ya. Oke. Dikali Pi. Pi-nya nih 0 minus 2, 4. Oke. Ini tinggal kaliin aja. Minus 2 kali 0. 0. Ini 0 ya tadi ya. Bentar. Iya 0. 0 kali min 2, 0. 6 kali 4, 24. Berarti 24 per 20, 0 minus 2,4. Ini udah dapat persamaan. Proyeksi ortogonal U terhadap Pi. Sekarang kita akan mencari komponennya. Komponennya itu tinggal mengurangkan aja U-nya dengan proyeksinya ya. Berarti U dikurangi proyeksi proyeksi U terhadap A. U-nya kan ini ya, mana tadi? Ini ya. Minus 2,0,6 dikurangi proyeksinya. Tadi kita dapat proyeksinya ini. Nah, ini. Dikurangi 24 per 20, 0,2,4. Ini tinggal masukin aja. Ini minus ya. Nah, hati-hati ya. Takutnya lupa. Minus 2,0,6. Ini 0 minus 2, ini langsung aja plus ya. Min 24 per 20 kali min 2 jadinya plus juga ya. Plus 48 per 20. 4 dikali ini jadinya minus berapa tuh? 8, 9 ya. Min 96 per 20. Nah, ini tinggal ditambah saja. Minus 2 tambah 0, minus 2. 0 tambah 48 per 20, 48 per 20. Terakhir adalah 6 dikurangi 96 per 20. 20 kali 6, 120 kurang 9. Ini 4 ya, sorry. 1 tambah 1, 2 ya. Berarti ini 24 per 20. Nah, ini komponennya. Pada pertanyaan terakhir, ini adalah proyeksinya yang saling ortogonal ya. Oke, itu untuk soal-soal ALE ya, aljabar linear elementer. Untuk yang pertama, mungkin kalau kalian mau bertanya silakan langsung saja via DM, Instagram, atau email, atau apapun. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.